nanti ke depannya, ke depannya tentunya kalau di praktikum kita akan praktik ya. Praktiknya kalau di mata kuliah ini untuk saat ini kita prakteknya fokus kepada metode. Jadi nanti metodenya itu mungkin nanti teman-teman kalau sudah pernah lihat laporan-laporan kakak tingkat sebelumnya, itu kita akan mendesain atau merencanakan nanti akan ada gambar DED bangunan 4 lantai. Silakan nanti teman-teman desain bekistingnya. Jadi teman-teman gambar bekisting kolomnya, bekisting baloknya, bekisting sloofnya, kemudian detail sambungan eh, antara bekistingnya seperti apa, detail bekistingnya itu seperti apa. Kemudian nanti dibukukan, artinya nanti akan dijadikan PDF ya, satu file gitu berisi seluruhnya detail bekisting kolom, balok, dan sloof. Gitu. Nah, kemudian sebelum ke sana, ini ya sebelum kita mulai ke sana, 3 minggu di awal ini, jadi mulai minggu pertama ini, saya akan coba brainstorming tentang bekisting. Nah, sehingga nanti teman-teman yang pertama ya, teman-teman silakan nanti membagi kelompok maksimal 4 orang, atau maksimal 4 orang silakan dibagi kelompoknya. Kemudian satu kelompok masing-masing nanti silakan membuat suatu presentasi tentang bekisting dalam suatu proyek gitu. Proyeknya tidak boleh sama antar kelompok. Silakan nanti kalau mau memudahkan ya biar nggak sama buat satu Google Sheet. Kemudian nanti ditulis kelompok ini mengerjakan uh, proyek bagian apa. Artinya mau mencari tahu bekisting di proyek apa, kelompok kedua akan mencari bekisting di proyek apa, kelompok ketiga apa agar tidak sama gitu. Nanti silahkan dibuat Google Sheet-nya, diinputkan ke situ datanya. Gitu. Nah nanti yang pertama tugasnya berarti ya untuk satu kelas dibagi dulu menjadi kelompok maksimal 4 orang. Dan kelompok ini nantinya untuk presentasi tentang ini ya, tentang tugas yang awal ini dan juga nanti untuk kedepannya untuk laporan bekisting yang tadi kita yang akan membuat detail gambar bekistingnya. Tapi untuk itu masih minggu keempat ya, nanti akan kita mulai di minggu keempat. Nah, mungkin nanti soalnya bisa saya bagikan sebelum minggu keempat, jadi teman-teman bisa sambil jalan, karena memang untuk semester ini itu tidak ada minggu tenang. Jadi kalau semester kemarin juga tidak ada minggu tenang, semester ini juga kembali lagi tidak ada minggu tenang, artinya waktu teman-teman tidak akan saya kurangi. Saya usahakan untuk setiap jam mata kuliahnya, uh, jika memang perlu diisi, kalau ada materi yang perlu disampaikan, maka saya sampaikan. Sehingga jamnya, saya harap kita tidak menunda, tidak ada minggu yang tertunda ya, karena memang benar-benar waktunya padat. Diharapkan sih nanti ketika UAS, teman-teman tidak lagi berkutat di laporan, jadi tidak terlalu banyak harus di laporan. Harapannya kita sudah bisa responsi sebelum UAS, tapi nanti bisa kita lihat juga situasinya. Kalau misalkan memang masih perlu diselesaikan, masih ada hal-hal yang belum terselesaikan dan perlu diselesaikan, nanti bisa kita perpanjang. Jadi nanti kita akan responsinya ketika minggu terakhir UAS atau ketika jadwalnya UAS. Gitu. Tapi karena tidak ada, saya sampaikan di awal, karena tidak ada minggu tenang, silahkan dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Termasuk ini, nanti di awal ini, untuk tugas presentasi ya, akan saya mulai presentasinya di minggu depan. Jadi nanti ada kelompok yang presentasi minggu depan, dan ada kelompok yang presentasi di minggu selanjutnya. Tapi silahkan untuk kelompok yang presentasi di
dapat jatah belakangan, tetap dikerjakan tugasnya di awal. Tapi ini saran saya saja, terserah kembali lagi nanti ke kalian pengerjaannya seperti apa, karena nanti ketika soal eh, tugas besarnya ya, tugas yang membuat detail listing nanti saya bagikan, harapannya juga sudah bisa memulai. Jadi untuk kelompok yang presentasi lebih awal mungkin bisa memulai lebih awal mengerjakan tugas itu. Nah, harapannya kalau kelompok yang presentasi belakangan juga karena sudah diselesaikan di satu minggu awal, minggu ke depannya ketika tugas besarnya saya bagikan juga sudah bisa memulai. Nah, nanti di awal ini yang saya sampaikan dulu, saya akan mungkin ini sebelumnya saya bertukar peran dengan Budian. Biasanya Budian di awal, saya yang di akhir. Nah, sehingga nanti untuk di awal ini saya akan mengawal teman-teman untuk gambar. Untuk nanti ya di minggu keempat setelah semua selesai presentasi akan saya kawal untuk gambar yang benar seperti apa. Maksudnya detail-detailnya ya. Kalau untuk gambar secara umum nanti juga akan saya perkenalkan. Mungkin di hari ini juga, sembari nanti teman-teman membuat presentasi. Nah, sedangkan nanti dengan Budian itu akan teman-teman akan diajarkan menyusun RAB-nya, kemudian scheduling, jadi bagaimana menghitung hari dari koefisien pekerja yang ada yang digunakan, kemudian nanti teman-teman bisa menyusun kurva S pada akhirnya itu. Jadi tugas besarnya nanti itu ada gambar, kemudian laporan ya, yang jelas laporan. Kemudian akan ada hitungan. Hitungannya itu menyangkut, sebenarnya tidak hanya hitungan sih, ada Excel. Jadi yang dimaksud adalah teman-teman juga membuat data. Berapa kali bookkeeping itu dipakai, berapa kali bookkeeping itu digunakan, kemudian berapa hari total bookkeeping itu digunakan, kemudian kapan dibongkar. Jadi nanti akan ada beberapa data-data yang perlu teman-teman olah, yang perlu teman-teman hitung untuk kemudian dilampirkan pada laporan. Nah, jadi penilaian saya sampaikan juga untuk sistem penilaian pada mata kuliah ini ya. Itu ada dua berarti. Yang pertama nanti penilaian dari presentasi dan tolong jadi catatan juga bahwa penilaian presentasi ini sifatnya walaupun disampaikan oleh satu kelompok, saya minta dibuat satu kelompok, tapi penilaian ini tetap individu. Jadi silahkan berpartisipasi secara aktif dalam kelompok dan nanti ketika ditanya juga silahkan menjawab, aktif tidaknya menjawab juga akan dilihat gitu. Jadi silahkan teman-teman dicamkan itu bahwa penilaiannya itu bersifat individu. Begitupun dengan tugas besarnya nanti. Untuk laporan memang sistemnya adalah penilaian secara kelompok. Jadi saya yakin di sini memang yang namanya kita terdiri dari banyak orang, pasti berbeda-beda, pasti ada yang rajin, ada yang tidak, kemudian juga budaya kerjanya beda ya, ada yang senang kerja siang, ada yang senang kerja malam. Nah, ini nanti silahkan apapun yang terjadi dalam satu kelompok, memang nanti hasilnya yang akan kami lihat gitu ya. Progresnya nanti akan dibantu memantau oleh asisten, tapi nanti hasil akhirnya berupa laporan itu akan juga dipantau. Nah, untuk laporan ini nilainya memang berkelompok. Jadi seperti apapun nanti kondisinya, silahkan teman-teman sudah mulai dewasa, selesaikan masalahnya dalam kelompok masing-masing, kemudian tampilkan hasil terbaik gitu ya. Karena penilaian laporannya apapun yang terjadi dalam kelompok itu adalah satu kelompok.
Tetapi untuk responsi ini penilaiannya individu. Jadi untuk teman-teman yang misalkan merasa kadang ada kesalahan-kesalahan di tahun-tahun sebelumnya ya, ketika merasa memang mengerjakan tugas paling banyak dalam laporan, ketika responsi justru jangan diam gitu ya. Karena responsi ini justru diembat aja semua pertanyaan gitu kalau misalnya memang uh, bisa uh, bisa menjawab ya dalam arti karena memang paling banyak mengerjakan. Karena penilaian responsi itu juga individu. Gitu. Jadi penilaiannya walaupun teman-teman di sini berkelompok tapi tenang saja effort dan usaha masing-masing individu tetap akan dilihat seperti apa gitu. Jadi nanti juga akan untuk keaktifan dalam kelompok dalam menyusun laporan, mengerjakan gambar dan lain-lain yang memang banyak lotnya, ini akan kami pasrahkan kepada asisten. Tapi untuk hasil untuk penilaian individu ya tetap tetap akan bisa kami nilai secara individu dalam responsi dan juga dalam presentasi. Jadi silakan nanti teman-teman walaupun di sini berkelompok, jadi eh, teman-teman juga harus bisa membagi kapan waktunya bekerja sama, kapan waktunya kemudian ya memang ini sudah masing-masing individu gitu ya, sudah individual. Jadi tidak tidak lagi eh, berkelompok gitu. Artinya tidak lagi berkelompok ini jangan ketika pas responsi misalnya kemudian membantu membisikkan jawaban ke teman yang lain gitu. Karena yang pertama responsi itu di depan dosennya langsung, kita juga bisa melihat ketika teman-teman bisik-bisik. Jadi sama aja. Justru kalau teman-teman bisik-bisik memberi jawaban ke teman yang lain itu akan mengurangi poin nilai teman-teman sendiri. Ini saya sampaikan di awal karena biasanya eh, banyak sekali yang mungkin mungkin karena teman-teman SMA juga sempat mengalami online, jadi tidak eh, mengetahui ya sistem responsi itu seperti apa. Jadi ini saya sampaikan bahwa sistem responsi itu seperti itu. Jadi uh, penilaian sikap itu juga dinilai sikap saat presentasi, sikap saat nanti responsi juga ada presentasinya sedikit di depan, sikap saat menjawab, keaktifan itu akan dinilai. Jadi nanti silahkan dicamkan bahwa ini penilaiannya bersifat individu, ya. Walaupun nanti presentasinya secara berkelompok tetap penilaiannya individu. Nah, sehingga ini juga perlu saya sampaikan nanti ketika teman-teman menyusun PowerPoint, tiap apapun itu presentasinya, silakan kalau memperkenalkan diri, orang sesuai memperkenalkan diri sendiri sesuai namanya, atau kalau memperkenalkan temannya memang silakan ditunjuk gitu ya. Karena kita perlu data itu, kami sebagai selaku dosen perlu data itu, perlu data siapa namanya siapa, kemudian untuk nanti kami nilai, untuk kami input gitu ya. Nah, sehingga nanti silakan teman-teman jangan memperkenalkan satu kelompok hanya disebutkan namanya saja, seperti membaca PPT saja gitu satu orang. Karena kalau seperti itu juga kami juga bisa melihat ada di layar. Tapi yang kami perlu tahu siapa siapa yang bernama A, siapa yang bernama B, siapa yang bernama C. Nah, itu sekilas untuk summary ya, summary bagaimana mata kuliah ini nanti akan dilangsungkan dan bagaimana mata kuliah ini akan dinilai. Nah, sebenarnya pada tahun sebelum pandemi, kita juga bisa berpraktek sebenarnya menyusun bekisting di lab ya. Tapi berhubung memang karena satu dan dua hal, jadi memang di sini coba kita fokuskan dulu ke laporan dan gambar. Karena memang yang pertama juga ini ya sejak beberapa semester lalu itu sudah tidak ada minggu tenang. Ini juga salah satu faktor kenapa akhirnya kita belum bisa praktek langsung. Gitu. Kemudian juga adanya beberapa perubahan kurikulum sehingga penggunaan
lab ini cenderung bertabrakan. Jadi memang nanti kita untuk sementara ini praktiknya kita ganti dengan presentasi di awal ini. Kita coba komplementari dengan presentasi ini. Jadi teman-teman nanti saya minta untuk mencari tadi ya suatu project. Jadi fokusnya di suatu project. Dia menggunakan sistem bekisting apa saja atau model bekisting apa saja. Misalnya dia pakainya bekisting kayu nggak masalah, pakainya bekisting aluminium nggak masalah, pakai climbing foamwork nggak masalah. Jadi fokusnya kita bahas tuntas satu project itu dia pakai sistem bekisting apa saja. No. Nah, ketika teman-teman mencari tahu nantinya, silahkan juga diamati. Jadi kalau bisa sih ketika ada video akan lebih baik ya. Sebenarnya videonya itu untuk membantu teman-teman sendiri, untuk mengganti. Karena kita belum sempat praktek, coba nanti teman-teman lihat di internet, tata cara pemasangannya itu seperti apa sih? Tata cara pembongkarannya ini seperti apa? Karena juga kalau kita praktek, sebenarnya kita juga tidak akan bisa mengcover seluruh jenis tipe pekisting. Ketika kita praktek di lab pun nantinya cuma kita hanya bisa praktek. Tapi punya apa ya? Apa ya? Tapi ini punya apa ya? Ada yang mic-nya brocor ya. Ya, Nah, jadi, buat buat mau sih. Setengah jam ya, Bunda. nah, saya lanjutkan. Jadi ketika kita praktik pun sebenarnya kita hanya mampu mengcover atau memfasilitasi teman-teman untuk berpraktek mencoba bekisting kayu. Itu sedangkan bekisting kayu juga saat ini tentunya goals kita semua ketika teman-teman lulus nanti masuk di perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan yang memegang proyek besar, jadi beda ya dua hal ini. Sehingga nanti eh, bekisting yang dipakai itu bukan lagi bekisting kayu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa untuk mengcover itu, oleh karenanya kita memang perlu melakukan presentasi ini karena kita juga tidak punya existing system. Yang pertama itu, yang kedua juga kalaupun nantinya kita bisa melakukan pengadaan existing system ya ke depannya, ini juga skalanya masih skala lab. Jadi ada banyak faktor yang mungkin tidak bisa kita representasikan dalam skala lab. Jadi nanti silakan untuk realnya seperti alat berat ya seharusnya kan kalau existing sudah bukan kayu ini menggunakan bantuan alat-alat berat, sudah tidak lagi menggunakan tenaga manusia. Nah, ini yang tidak bisa di cover di lab karena kita ruang untuk alat berat ini juga terbatas. Nah, jadi silakan ini saya masuk dulu share screen-nya. Saya tunjukkan salah satu contoh nih ya. Oh, mungkin dari sini, mungkin dari tadi saya bilang begisting-begisting. Ada teman-teman yang belum pernah lihat begisting? Sambil saya share screen ya. Jadi ini saya perlihatkan begisting di sini depan teman-teman semua. Jadi yang ini yang disebut begisting ya, teman-teman semua. Kalau ada teman-teman yang belum tahu, mungkin belum pernah dengar, baru pertama kali dengar dan segala macamnya. Yang dimaksud begisting itu adalah cetakannya, cetakan betonnya. Jadi ini adalah namanya begisting. Sedangkan nanti penyangga-penyangga inilah yang kita sebut perancah. Oleh karenanya mata kuliah ini disebut begisting dan perancah. Walaupun nanti kita akan banyak berfokus ke bekistingnya, tapi bekisting ini tidak bisa lepas dari perancah ya. Selalu akan ada perancah pada realnya, pada kenyataannya ketika dia dipasang dan dibangun.
Tapi untuk di mata kuliah ini yang kita gambar nanti ke depannya memang lebih berfokus ke gistingnya. Nah, ini kalau gambar yang sedang saya tunjuk, ini memang adalah gambar begisting kayu. Umumnya masih digunakan karena sifat-sifatnya, kelebihan dan kekurangannya. Nah, nanti kelebihan kekurangan ini apa? Silakan nanti teman-teman kalau ada yang dapat begisting kayu dalam proyeknya bisa dijelaskan. Nah, tapi ini saya brainstorming dulu. Fungsinya saya minta teman-teman bikin presentasi tentang begisting ini karena jenisnya memang banyak sekali di luar sana. Materialnya tuh banyak sekali yang digunakan sebagai casing ya tidak hanya kayu, bisa aluminium, sekarang ada juga yang kaca, kemudian besi, baja, gitu ya. Jadi banyak sekali jenisnya di luar sana dan tidak mungkin kita jelaskan secara detail satu-satu. Jadi ini silakan mohon maaf di tempat saya sempat galat. Ya, saya lanjutkan. Nah, jadi tadi kembali ke bekisting ya. Mudah-mudahan tadi saya sampai situ. Jadi bekisting ini kalau teman-teman amati, pernah teman-teman jumpai mungkin di jalan untuk bangunan-bangunan tingkat rendah, ini umumnya bekisting kayu ini memang digunakan. Atau kalau bukan tingkat rendah, misalnya kayak eh, bangunan-bangunan yang dibangun di area kampung yang sifatnya gotong royong, ini biasanya memang cenderung bekisting kayu. Nah, kenapa demikian? Nanti silakan dijawab oleh teman-teman yang mungkin dapat proyek tentang bekisting kayu ya. Nah, kemudian saya geser lagi. Nah, ini ada bekisting yang sudah bukan lagi kayu. Itu kalau teman-teman lihat juga dari penyangga vertikal, ini sudah terlihat ya seperti ada truss gitu, sudah bukan lagi solid. Jadi dia sifatnya seperti ada bracing ya. Nah, di sini ada alasan juga kenapa akhirnya bekisting kayu itu kalah dengan bekisting-bekisting yang dikembangkan saat ini yang bekistingnya sudah non kayu. Jadi Maaf Bu, ada permisi Bu. ya. Apa, share screen-nya mati. Oh ya, terima kasih. Saya lupa. Ya, terima kasih ini saya. Nah, ya, terutama di proyek-proyek besar. Proyek-proyek besar, kemudian kalau teman-teman nanti ada yang mungkin dapat atau mencari kisah di bendungan. Nah, ini juga akan sangat menarik. Jadi, penasaran nggak teman-teman gimana sih bendungan itu kemudian
dicetak gitu ya, bukisting beton pada bendungan yang dicetak. Jadi nanti akan ada banyak hal, banyak faktor di luar sana yang kenapa kayu ini tidak lagi menjadi alat cetak beton pada proyek-proyek besar ya terutama. Gitu. Kemudian kalau ada teman-teman nanti juga yang dapat eh, tentang begisting pada jembatan misalnya, dari mulai metode ya, mohon maaf terlempar lagi ya. Nah jadi silahkan teman-teman brainstorming, munculkan pertanyaan. Jadi dalam satu kelompok silahkan saling tanya ya, boleh ya. Maksudnya saling tanya ini saling melempar rasa penasaran. Bagaimana sih memang Bukisting itu dibangun? Kemudian kalau misalnya teman-teman mengamati ada gedung-gedung tingkat tinggi seperti Burj Khalifa ya yang kita sudah sangat kenali, sering dengar gedung tertinggi di dunia saat ini. Nah, sebagian dia menggunakan beton. Climbing framework. Climbing framework itu mungkin nanti akan saya tunjukkan gambarnya ya. Atau saya cari di sini juga bisa sebenarnya. Dia nanti dicopot ketika sudah sampai di atas. Sama seperti kren ya, kalau teman-teman juga penasaran. Kren itu ketika ada di puncak suatu bangunan, kemudian nantinya dia harus dilepas, itu dilepasnya seperti apa? Nah, silakan hal-hal seperti ini sebelum saya tanyakan ketika teman-teman presentasi, teman-teman gali. Jadi jangan sekedar memenuhi tugas ya, jangan sekedar membuat presentasi gitu, tapi silakan tanyakan ke diri teman-teman sendiri karena ini nanti akan membantu pertama kali teman-teman hadapi. Biasanya kalau masuk kontraktor ya, ya mau nggak mau memang tugas di lapangan. Gitu. Kemudian kalau tugasnya di lapangan, salah satunya nanti akan bertemu dengan yang namanya bekisting. Dan kalau misalnya teman-teman apa sudah punya pengetahuan sebelumnya, ini akan sangat membantu teman-teman saat bekerja ya. Tapi kalau teman-teman tidak belum pernah dengar gitu atau uh, belum pernah penasaran, nanti ketika ketika bekerja jadi akan banyak bertanya. Nah, nanti justru nanti akan ditanya balik ke kemarin waktu kuliah tidak diajarkan atau seperti apa. Nah, itu nanti silakan teman-teman mulai mencari-cari tahu. Nah, misalnya kita lihat gambar yang ini ya, ini agak menarik. Jadi climbing framework-nya dia pier-nya biasanya misalnya pada jembatan gantung ya, itu dia bentuknya miring. Kemudian nanti bertemu di ujungnya. Mana kemudian bisa miring, pastinya pertanyaan itu menjelaskan. Jadi silakan nanti pilih pilih projectnya, pilih suatu project yang infonya itu bisa didapatkan di internet ya. Silakan pilih suatu project, dibahas tuntas itu setuntas mungkin. Jadi artinya sih memang pilihlah project yang banyak informasinya. Tapi kalau misalnya memang tidak menemukan, silahkan dicari komplementari di project lain yang menggunakan jenis framework atau jenis perancah yang sama. Misalnya sama-sama pakai climbing framework,
sama-sama miring bentuknya, silakan boleh dicari komplementari kalau di tempat lain saya lihat seperti ini ya, walaupun di proyek itu tidak dijelaskan. Kemudian homework ini juga tidak hanya pada pier, pier itu kolomnya jembatan ya, tidak hanya pada pier, tidak hanya pada elemen-elemen seperti bendungan, bisa juga pada core wall, kemudian eh, kalau kolom balok jelas ya, kita pasti pernah melihat, kemudian juga ada shear wall-nya. Nah, tentunya masing-masing jenis elemen struktural ini perlakuan bekistingnya juga berbeda. Nah, itu nanti silakan teman-teman jelaskan gitu, bagaimana. Termasuk ketika dia sudah sampai di atas, pembongkarannya seperti apa, atau ketika dia di bawah, dipasangnya seperti apa. Kapan mulai, apakah dari bawah sekali, atau pada ketinggian tertentu. Nah, ini juga pertanyaan-pertanyaan ini silakan digali ya. Silakan teman-teman eh, bayangkan ketika teman-teman memang diminta untuk terjun ke lapangan gitu ya suatu saat nanti atau lagi sedang magang, kemudian nanti teman-teman diminta untuk menceritakan gitu. Biasanya diminta menceritakan, biasanya homework kalau untuk pier atau untuk kolom atau untuk balok dipasangnya itu kapan, mulai kapan. Ini, nah nanti bisa dicari-cari. Nah tadi kita sempat lihat yang pier, ini kita coba lihat yang dinding ya. Jadi di dinding ini juga kita lihat lagunya berbeda artinya. Kalau pada dinding ini pertemuan antar sisi ini kan tidak ada. Jadi kalau yang di bagian dalam ya di bagian koordinasi antara naiknya serentak atau tidak bagaimana. Nah, ini juga akan berbeda. Jadi silakan nanti teman-teman jelaskan. Ambil satu kasus, kasus mana yang dijelaskan, nanti homework-nya itu naiknya seperti apa, dia selalu harus bersamaan, atau seperti apa, kalau tidak bersamaan, kemudian nanti stoppernya pakai apa. Apakah ini pengecorannya misalnya dinding stadion ya, harus satu stadion serempak sama gitu, atau bisa kita paruh, kita pecah, sebagian kita kerjakan, sebagian yang lainnya bisa menyusul nanti gitu. Nah, ini bisa teman-teman gali sendiri. Nah, ini juga ada beberapa yang dia selalu harus bersamaan ya. Nah, kenapa bisa tidak bersamaan? Ini juga silakan nanti teman-teman gali. Jadi teman-teman ceritakan saja info yang teman-teman dapat terkait project itu, dan nanti kalau tidak ada infonya, tapi teman-teman menemukan info di project lain dengan tipe yang serupa, misalnya sama-sama di project lain juga seperti ini, tidak berbarengan ya, time framework-nya berbeda, itu silakan nanti teman-teman bisa jelaskan juga. Jadi nanti silakan dicari tahu. Nah, ini sebelum saya masuk ke tempat yang lain, oh mungkin ini ada yang menarik juga. Kalau teman-teman lihat di sini, bentuknya lingkaran pirnya. Banyak ya sekarang jembatan yang pirnya itu bentuknya lingkaran. Jadi silakan nanti teman-teman coba cari tahu kalau lingkaran ini formworknya apakah juga murni silinder atau seperti apa gitu ya. Kemudian kalau silinder berarti ukurannya apakah hanya ada satu? Artinya kalau saya mau bikin jembatan gitu ya, saya mau mendesain jembatan, apakah pirnya ini harus sesuai dengan ada tidaknya formwork saat ini, atau saya bisa custom.
diameternya saya perbesar. Nah, ini nanti silahkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini teman-teman kembangkan ya, teman-teman cari jawabannya. Kalau misalnya bentuknya seperti itu. Terus kemudian ini juga kalau ada yang bentuknya semakin melebar gitu ya, dari bawah kecil tiba-tiba di atas melebar. Atau sebaliknya dari bawah lebar tiba-tiba di atas mengkerucut. Ini juga foamboxnya seperti apa? Apakah foamboxnya ini bisa saya lipat bentuknya atau kemudian eh, saya copot sebagian gitu ya. Jadi saya lepaskan sebagian perancahnya. Nah, ini kan saya eh, silakan nanti teman-teman gali apakah memang seperti itu cara kerjanya atau tidak. Nah, kemudian ya mungkin sekilas seperti itu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu silakan teman-teman kembangkan. Kalau ada teman-teman yang kebagian juga sistem biasa ya, tetap menarik. Misalnya kita lihat aluminium, nih ya. Jadi digunakannya mungkin di kolom dan balok, tuh. Tapi kenapa kan foambox aluminium dibandingkan foambox lain, kekurangannya juga apa? Karena kurang dan lebih ini perlu data yang kita perlukan ya. Jadi tidak selalu harus lebih baik. Tidak selalu aluminium itu harus selalu lebih baik. Artinya di semua sisi, di semua aspek itu aluminium lebih baik dari baja, atau di semua aspek aluminium lebih baik dari kayu itu juga tidak selalu, gitu ya. Karena pada kenyataannya ketika kita juga berada di lapangan, maka nanti kita akan diminta untuk memilih dan menentukan kapan harus menggunakan yang ini, kapan harus menggunakan yang lain. Nah, sehingga eh, silakan kelebihan dan kelemahan ini tidak perlu ditutup-tutupi. Kalau memang ada kelemahan yang eh, krusial ya, terutama mungkin misalkan kalau bekisting pada bekisting aluminium misalnya tidak bisa digunakan untuk bore pile misalnya ya, walaupun bekisting atau case-nya bore pile memang berbeda biasanya, memang eh, cetakannya hanya satu kalau bore pile. Artinya bentuk sambungannya juga tidak seperti bekisting pada umumnya ya. Tapi silakan ya teman-teman gali-gali, gitu, cari-cari tahu sendiri itu seperti apa kelebihan dan kelemahan dari masing-masing yang teman-teman temui. Jadi silakan nanti tugasnya adalah mencari tadi ya, saya ulangi lagi biar teman-teman lebih paham, mencari satu proyek. Jadi satu proyek dia menggunakan bekisting apa, entah dari sistem maupun material ya, maksudnya bekisting apa ini dijelaskan selengkap mungkin. Apakah dia bekistingnya yang climbing, kalau climbing ini kan otomatis ya. Nah, otomatisnya seperti apa juga silakan nanti dijelaskan, digali. Atau dia manual, misalnya dikencangkan dengan baut, dipasang oleh pekerja, itu juga tidak masalah. Karena itu juga paling sering dipakai juga ya, terutama pada bangunan-bangunan. Kalau teman-teman sempat main ke GIK, ke daerah Bundaran, ada proyek yang sedang berlangsung, teman-teman lihat di situ juga tidak ada yang otomatis bekistingnya, jadi nggak masalah ya dibahas karena masih banyak dipakai. Kemudian nanti teman-teman juga bisa silakan cantumkan tadi kelemahan kelebihan atau kenapa kalau tidak ada kelemahan kelebihan kenapa di proyek tersebut menggunakan bekisting itu gitu. Kemudian kenapa juga kalau menggunakan bekisting yang model lain mungkin di proyek itu apakah tetap cocok atau tidak. Nah, ini maksudnya pertanyaan yang saya lontarkan ini tidak harus selalu dijawab, tapi eh, untuk nanti teman-teman mengembangkan ya, mau arah mana. Jadi misalnya kalau pada bendungan, kenapa pakai bekisting yang ini? Karena mungkin yang dikejar apa? Waktukah? Ataukah kemudahan prosesnya?
ataukah minimum alat berat yang digunakannya, dan lain-lain ya. Jadi banyak faktor, silahkan nanti dicari. Nah, ini yang terakhir saya mau memperlihatkan salah satu presentasi dari Raymond Wu. Ini dia dari Divisi Building Science and Technology, City University of Hong Kong. Dia di sini menjelaskan tentang penggunaan bekisting untuk high rise dan kompleks. Jadi bangunan kompleks dan bangunan tingkat tinggi. Nah, di sini dia memang menjelaskannya secara mengambil klasifikasinya bangunan tinggi, jadi bangunannya berbeda-beda, tapi semuanya adalah bangunan high rise, bangunan pencakar langit. Nah, jadi dia kalau di sini ada yang pakai aluminium, tapi ada juga ternyata yang pakai kayu. Jadi bisa teman-teman lihat di sini ya. Di sini perbedaannya karena aluminium ini sistemnya blok, um, cetakannya gitu ya, antar ruangnya sama. Sedangkan kalau kayu ini untuk yang bentuknya irregular. Ini yang dia jelaskan ya, yang dia temui. Jadi nanti silakan di teman-teman jelaskan juga kalau misalnya memang menggunakan bekisting jenis tertentu, kenapa digunakannya di sini. Kemudian di sini ada yang dari baja berbentuk panel. Jadi ini untuk dinding core wall. Kemudian ada lagi yang bentuknya table form. Table form itu seperti apa? Nah, ini juga bisa teman-teman cari tahu ya. Jadi banyak sekali. Takutnya kalau saya jelaskan nanti teman-teman jadi tidak bisa sekarang. Nanti setelah presentasi mungkin akan saya summary ya. Jadi teman-teman yang lain juga bisa tahu gitu tentang bekisting itu. Nah, kemudian juga di terowongan itu juga pakai cetakan. Jadi kalau sekarang memang banyak precast, tapi menilik lagi ada terowongan-terowongan yang masih perlu dicetak. Jadi kenapa sih akhirnya terowongan yang menggunakan cetakan ini masih diminati atau masih digunakan? Kenapa nggak precast aja sekalian gitu ya? Karena sekarang teknologi precast sudah berkembang. Nah, itu silakan nanti teman-teman kalau ada yang dapat terowongan juga bisa menjelaskan. Kenapa sih akhirnya pakai tidak precast, tidak sistem precast, tapi pakai bekisting dan dicor on-site, dicor secara langsung. Panel yang bentuknya lebar. Ya. Jadi kalau ini adalah salah satu contoh-contoh saja, di sini banyak contoh sehingga saya tampilkan. Jadi nanti silakan teman-teman juga bisa mencari sumber-sumber atau gambar-gambar seperti ini, artinya dalam satu project terlihat jelas gitu ya bekistingnya yang terpasang seperti apa. Jadi kalau teman-teman lihat di sini walaupun dia tingkat tinggi juga ternyata kayu masih digunakan. Brand kalau nantinya sudah kehabisan ide ya, maksudnya tidak menemui yang sama bisa dicari dari brandnya. Mungkin yang satunya pakai peri di jembatan mana atau di eh, bangunan apa, yang pakai RMD itu dan lain-lain bisa dicari. Nah, di sini kalau
teman-teman lihat klasifikasinya ya berdasarkan Raymond Wong tadi, ketika bangunan yang cenderung melebar dengan bangunan yang meninggi, dengan bangunan yang memiliki kemiringan, ini jenis bekisting yang digunakan itu sangat berbeda. Nanti ini perbedaannya di mana nanti teman-teman bisa menemukan ya ketika teman-teman menggali-gali dan mencari tahu. Jadi ini sedikit brainstorming kalau teman-teman bingung ya mau mencari beda dengan yang lain seperti apa, bedanya sebenarnya banyak ya dari jenis bangunannya yang mendatar kah, ke sampingkah arah pembangunannya atau ke ataskah arah pembangunannya, ada kemiringan atau tidak, ada perubahan bentuk atau tidak, kemudian ada core wall-nya atau tidak, hanya yang digunakan artinya yang dicor, yang dibeton itu hanya kolom baloknya saja atau ada dinding geser juga. Nah, misalnya seperti itu. Ini treatmentnya akan berbeda ya. Kemudian alat berat yang digunakan dalam satu project, apakah menggunakan kren atau tidak. Nah, ini biasanya juga akan menentukan jenis formwork bekistingnya, bekistingnya seperti apa. Tanahnya misalkan tanah rawa seperti di Kalimantan dengan tanah khas atau tanah sedang seperti di Jawa dan Sumatera ini juga berbeda. Pemilihan penggunaan formworknya gitu ya. Dan metodenya juga berbeda. Metode ketika pemasangan. Jadi nanti silakan bisa digali-gali, silakan dicari tahu itu seperti apa bedanya. Cetakannya seperti apa? Misalnya kalau teman-teman penasaran, yang dicor itu bagiannya, nanti silakan bisa teman-teman gali ya. Kalau dulu teman-teman sudah menggambar gambar bangunan gitu, kemudian ada tangga yang di atasnya itu menggunakan bata, jadi slabnya itu miring, hanya lurus terus ini juga belum tentu ya. Jadi silakan hal-hal ini bisa dicari tahu. Nah, kemudian sekarang memang ada sistem yang namanya half slab. Half slab ini sebagian juga bisa mengatakan sebagai semi cetakan ya. Jadi kalau half slab itu setengahnya precast, setengahnya dicor di tempat. Monggo kalau ada teman-teman yang mau mengklasifikasikan eh, panel-panel precast ini sebagai perancah yang tertanam, artinya kan perancahnya tidak akan dicabut, ya. Perannya bekistingnya kan akan menjadi satu dengan struktur, tidak akan dicabut, tidak akan dilepas. Silakan itu juga boleh teman-teman bahas, gitu. Walaupun nanti eh, pada half lab nanti kenapa dia diciptakan itu juga nanti akan ada kata-kata untuk mengurangi kebutuhan bekisting gitu ya. Tapi silakan di beberapa literatur uh, half slab ini bisa kita sebut itu tadi bekisting yang tertanam, artinya bekistingnya menjadi satu dengan struktur, tidak perlu dicopot gitu, tidak perlu dilepas. Itu juga bisa teman-teman bahas salah satu bahasan gitu ya. Jadi nanti monggo dicari-cari, jadi banyak sekali sekarang inovasi-inovasi memang di bidang konstruksi dan akan terus berinovasi. Dan juga kalau teman-teman
menemukan ya, mungkin ada inovasi lain, nanti teman-teman bisa ikut lomba dan mengusulkan juga. Jadi inovasi ini akan terus berkembang ya. Termasuk kenapa ada yang kaca. Kaca ini kan sesuatu yang getas, tapi kenapa kemudian ada yang berinovasi menggunakan kaca, ini juga satu hal yang menarik untuk kita bahas ya. Jadi nanti silakan teman-teman gali info sebanyak mungkin. Tuh. Jadi tidak hanya proyek ini menggunakan casing ini dipasangnya demikian seperti itu dan lain-lainnya, tapi dikembangkan sendiri, dijelaskan lebih detail lagi. Kenapa sih akhirnya kemudian dipilih itu, dipilih bekisting sistemnya atau material tersebut, atau mungkin hybrid, ada sebagian yang pakai kayu, ada sebagian pakai baja dan lain-lain. Bisa dijelaskan. Nah, ini adalah salah satu bentuk irregular. Kalau teman-teman lihat di sini, sebagian kayu ya, untuk slabnya kayu, untuk dindingnya ya pakai. Kalau di sini nggak begitu jelas ya antara baja atau juga kayu. Nah, ini salah satu contoh di Leap Garden Hotel, 50 tingkat 50 lantai ya bangunannya. Terus kalau teman-teman lihat di atas ini ada kren. Nah, nanti bagaimana kemudian setelah sampai atas, kren ini mungkin dipakai untuk castingnya ini climb foam ya. Jadi yang eh, keren di sini tidak hanya keren, ini yang putih ini adalah castingnya, climbing foam wood-nya. Terus kemudian bagaimana nanti dia dilepas ketika bangunannya sudah jadi. Nah, ini juga menarik untuk dibahas. Nanti silakan bisa diceritakan kalau teman-teman ada yang mendapatkan climbing foam work. Nah, banyak lagi. Termasuk mungkin kalau teman-teman sempat dengar berita yang beberapa waktu lalu sempat heboh ya, yang kilang minyak meledak. Kilang minyak ini juga terbuat dari beton. Atau mungkin kalau teman-teman pernah melihat reaktor nuklir ya, membangkit listrik tenaga nuklir seperti di Jepang dan lain-lain, itu juga menggunakan beton. Tapi bagaimana sih kemudian bentuk formworknya ini juga menarik untuk dibahas. Misalkan kalau ada yang masih bingung ya, banyak sekali bentuk beton, cor-coran beton itu yang tidak selalu bentuknya gedung. Kotak tidak selalu ada kolom, tidak selalu ada balok, ada juga jembatan beton, ada juga bentuk mungkin tidak masih jembatan beton tapi pier-nya ini bentuknya macam-macam, semakin melebar kah, semakin mengkerucut kah ke atas, atau kemudian tadi dam atau bendungan itu juga ada yang terbuat dari beton, apakah bekistingnya dicetak seperti apa, ataukah eh, eh, dalam kasus ini karena memang bekisting ya, jadi carilah bendungan yang menggunakan bekisting, tapi juga banyak yang sekarang menggunakan precast. Kemudian selain bendungan tadi, kilang minyak, reaktor nuklir, ini juga menggunakan beton. Seperti apa bekistingnya? Ini juga menarik untuk dibahas.
Kemudian kalau yang lain-lain mungkin mungkin lebih ke sistem ya. Ada bangunan yang pakai core wall, ada yang tidak, hybrid bangunannya mungkin mengkombinasikan beton dengan apa. Kemudian yang dicor itu eh, ini juga menarik untuk dibahas. Jadi ada banyak sekali jenis-jenis ya. Kemudian bangunan-bangunan pelabuhan, bangunan lepas pantai. Jadi kalau ada bangunan di tepi pantai, seperti apa formworknya? Tadi ya, apakah kemudian dikeringkan dulu? Kalau di sungai kan mungkin, apakah di laut juga seperti itu? Nah ini silakan nanti banyak jenisnya dari lokasi, dari jenis bangunannya berbeda, otomatis formworknya juga berbeda. Metode pemasangannya pun berbeda. Jadi teman-teman jelaskan. Ini ya bangunan-bangunan yang di tepi air, benar-benar berada di tepi, seperti apa, ya akan sangat berbeda. Nah, mungkin ini sebagian saja ya, sedikit dari brainstorming yang bisa saya berikan. Silahkan nanti teman-teman bagi kelompoknya, dan kalau kelompoknya sudah dibagi, mohon ketua kelas atau salah satu perwakilan, siapapun bebas, mengirimkan ke saya daftar nama beserta daftar kelompoknya. Jadi kelompok satu isinya siapa saja, kelompok dua siapa saja, gitu nanti dikirimkan ke saya untuk pendataan ya. Dan apabila ada yang belum dapat kelompok atau nanti ada yang terlalu jomplang jumlahnya juga bisa kami tanggulangi. Nah, ini sebagian ya. Kemudian saya berikan sedikit ini lagi brainstorming. Mungkin kalau misalnya formwork seperti ini merekatkan kalau yang dinding ya merekat agar bagian dalam dengan bagian luar ini sama tingginya. Ya. Cara biar kita tahu bahwa, nah nanti silakan teman-teman bisa menggali pertanyaan-pertanyaan itu ya. Dijelas apa? Kalau teman-teman dapat detail seperti ini akan lebih baik. Tapi kalau alternatif ya di pembok yang serupa, penjelasannya seperti ini gitu. Walaupun tidak didapatkan di project yang itu penjelasannya, tidak masalah. Tapi pasti sama uh, bookistingnya. Nah ini ya bentuknya lingkaran ya, seperti apa? Kalau bentuknya tidak beraturan seperti apa? Silakan teman-teman bisa mencari-carinya banyak hal ya yang bisa dibedakan gitu, yang bisa membuat perbedaan dari satu kelompok ke kelompok lain. Nah, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka saya tutup perkuliahan kita pada pagi hari ini. Silakan nanti dikirim daftar kelompoknya ya. Kemudian nanti kita bagi
siapa yang kemudian presentasi minggu depan, siapa yang kemudian minggu depannya lagi. Kemudian silakan ditunggu nanti mungkin mungkin pekan depan sekaligus nanti akan ada kick off sedikit tentang bagaimana mengerjakan tugas besarnya. Tuh akan saya bagi fokus untuk mengerjakan presentasinya. Untuk di minggu depan nanti sudah saya mulai bagikan soal. Monggo nanti dibagi waktunya bisa dipelajari dulu. Kamu bagaimana soalnya, bagaimana mengerjakannya, kemudian nanti bisa dimulai gitu ya sambil menunggu em, sampai kemudian nanti bisa ditemani oleh asisten. Asisten saya belum tahu yang semester ini sepertinya masih di Budian. Nanti akan saya tanyakan lagi ke beliau nama-namanya. Nah, kemudian mungkin sedikit tambahan untuk yang presentasi ini memang tidak ada batasan secara, tapi saya batasi waktu presentasinya adalah 15 menit. Tuh, 15 sampai 20 lah maksimum. Tapi 15 diusahakan di 15 menit gitu. Jadi nanti teman-teman kira-kira sendiri waktunya berapa. Jangan sampai lebih terlalu banyak karena kita juga masih gantian dengan kelompok yang lain ya. Kemudian juga silakan dibagi sendiri. Masing-masing orang presentasinya berarti berapa menit, yaitu siapa yang dominan, siapa yang tidak dominan nanti akan terlihat. Juga nanti ketika tanya jawab akan ada tanya jawab. Jadi silakan nanti juga masing-masing menyiapkan dan memahami ya yang teman-teman bawakan. Pertanyaannya tidak melulu akan sesuai dengan yang teman-teman kerjain. Silakan dipelajari keutuhannya, keseluruhan bagaimana topik yang teman-teman pilih itu kemudian dilaksanakan di lapangan. Dari jenisnya, materinya, metodenya, kenapa tidak menggunakan yang lain, dan lain-lain. Nah, ini nanti silakan teman-teman bahas. Monggo bisa bertanya langsung kepada saya. Nah, untuk selanjutnya, kalau tugas besar ya, nanti juga akan saya, ketika sudah dibagikan, nanti monggo bisa dipelajari. Kalau ada yang tidak diketahui, bisa ditanyakan kembali ke saya. Nantinya, untuk yang tugas besar, memang dari asisten biasanya akan ada target mingguan. Nah, kalau target mingguan ini, murni asisten yang akan menilai. Jadi silakan teman-teman kerjakan sesuai dengan arahan asisten. Lebih cepat nggak masalah, artinya kalau teman-teman diminta progresnya sampai sini, ternyata teman minggu ini ya sampai dengan gambar misalnya minggu depan. Tapi teman-teman ternyata sudah lebih dari itu nggak masalah. Tapi kalau kurang nanti akan berpengaruh kepada penilaian asisten dan penilaian asisten ini juga masuk ke dalam nilai akhir. Jadi silakan teman-teman juga tetap tetap mematuhi deadline dari asisten ya, walaupun uh, tidak tidak terawasi langsung oleh dosen. Artinya nanti memang murni deadline mingguan dari asisten. Nah, mungkin untuk saat ini informasinya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terkait siapa asistennya dan detail lain nanti akan saya sampaikan di minggu selanjutnya.
Nah, untuk presentasinya saya ingatkan lagi sudah akan dimulai minggu depan, sudah ada yang presentasi ya di hari Rabu. Ini hari Selasa ya. Selasa pagi sudah mulai ada yang presentasi. 15 menit waktunya, kita batasi 15 menit per kelompok. 15 menit ini presentasinya ya, jadi tidak dipotong dengan pertanyaan dan jawabannya. Jadi 15 menit ini murni presentasinya saja. Silahkan dibuat informasinya sedetail mungkin, serangkap mungkin. Jadi informasinya itu maksud saya adalah yang penting ya. Yang penting saja disampaikan. Kalau misalnya memang ternyata dicoba waktu presentasinya lebih dari 15 ya. Tapi kalau ternyata kurang, silakan ditambah informasinya sedetail mungkin gitu. Karena kalau presentasinya kurang, maksudnya waktu presentasinya kurang dari 15 menit, maka tetap akan ada jatah tanya jawab ya untuk sampai dengan batas waktu maksimalnya per kelompok. Sebelum saya tutup, saya tawarkan kembali, ada yang ingin ditanyakan? Kalau saya akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini, saya ingatkan kembali untuk segera mengirim daftar namanya, agar nanti saya bisa membagi membagi ini ya, presentasinya juga, jadwal presentasi. Baik, ya. Kalau begitu kuliah pagi ini saya tutup. Akhir kata, apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, tutup kalau gitu, teman-teman mohon izin pamit.